Hype menyebutkan ukuran tempat untuk tur dunia masa depan Seventeen Tomorrow by Together dan Enhypen. Hype baru-baru ini mengungkapkan laporan pendapatan untuk kuartal ketiga tahun 2022 termasuk rencana tur dunia masa depan para artisnya yang membahas masalah signifikan. Saat Tomorrow by Together dan Enhypen melakukan tur dunia mereka Act, Love Sick, dan Manifesto, para penggemar segera mengangkat kekhawatiran tentang ukuran kecil tempat konser. Hype menjelaskan kenapa mereka sengaja membuat keputusan itu. Tur Amerika Utara oleh Tomorrow by Together dan Enhypen adalah tur pertama mereka sejak debut, jadi tempat konser dipilih secara konservatif, kata Hype. Saat kedua grup menjual tanggal konser mereka, perusahaan menyadari berapa banyak penggemar yang ingin melihat Tomorrow by Together dan Enhypen secara langsung. Hype mengatakan, "Kurasa kursinya sangat terbatas, keuntungan mereka juga terbatas, tapi kami dapat mengidentifikasi permintaan yang tinggi dari penggemar untuk artis-artis ini saat tur dunia berlangsung," kata Hype. Karena permintaan yang mereka lihat dari penggemar, Hype mengonfirmasi bahwa mereka akan membuat tempat konser grup di masa depan 2 kali lebih besar. Mereka bukan satu-satunya artis yang direncanakan Hype untuk menambah kursi. Jadi, konser yang dijadwalkan untuk tahun depan akan diadakan di tempat dengan kursi 2 kali lebih banyak dari tempat tahun ini. Dan sebagai hasilnya, kami berharap profitabilitas konser meningkat secara signifikan, kata Hype. Meskipun grup veteran Seventeen tampil di tempat konser yang cukup besar untuk tur dunia bidesan mereka, Hype juga akan mendapatkan yang lebih besar untuk mereka juga. Tur dunia oleh Seventeen, Tomorrow by Together, dan Enhypen sedang berlangsung dengan sebagian besar konser terjual habis. Kami berharap bahwa mereka akan dapat tampil di tempat yang lebih besar tahun depan dan seterusnya. Dengan demikian, berkontribusi pada pertumbuhan top line dan bottom line kami, kata Hype. 2. 4 anggota BTS dikabarkan akan rilis album solo tahun depan. Kita mungkin akan mendapatkan 4 album solo BTS tahun 2023. Pada Juli 2022, Jaehoon merilis album solo pertamanya Jack in the Box. Baru-baru ini Jin merilis album single solo The Astronaut. Dan leader RM dikabarkan akan merilis album solo resmi pertamanya akhir bulan ini. RM berencana untuk merilis album solonya. Saat ini dia sedang mengerjakannya, kata Backit Music. Sekarang, menurut media Korea, BTS lainnya sedang mengerjakan album solo. Saat ini, jadwal wajib militer Jin adalah satu-satunya yang diputuskan. Tapi, para anggota yang telah merilis album sejauh ini diharapkan akan menyelesaikan wajib militer mereka terlebih dahulu. Jadi, selama waktu itu, anggota yang tersisa, Suga, Jimin, V, dan Jungkook akan merilis album solo mereka yang diharapkan untuk tahun depan 2023. CEO Hype, Park Ji-won, mengungkapkan rencananya melalui media Korea. Setelah semua orang menyelesaikan wajib militer mereka, BTS secara resmi akan berkumpul kembali pada tahun 2025. Yang ketiga, RM BTS menawarkan saran untuk trainee K-pop. Pemimpin boy band terbesar di dunia punya beberapa saran bagus. RM dan artis musik Amerika dan produser Pharrell Williams muncul di Rolling Stone Music Knows Musician on Musician Special Series. Mereka berbicara tentang berbagai topik, termasuk kolaborasi mereka yang akan datang, menjadi anggota band, dan prasangka terhadap boy band secara khusus. Pharrell berbicara tentang bagaimana boy band, terutama di Amerika, tidak dihormati sebagai musisi profesional meskipun dididik dan menghasilkan musik yang bagus. Dia sendiri membentuk duo produksi hip-hop dan R&B The Neptunes pada 1990-an, dan pada 1999 dia menjadi vokalis utama band Nerd. Dia juga telah bekerja dengan banyak boyband terkenal seperti Backstreet Boys dan NSYNC. Pharrell Williams mengatakan, "Tapi di sini itu akan diajak seperti itu hanya boyband, tapi tahukah kamu, mereka akan punya hasil yang sangat mirip, dan aku tidak mengatakan metrik untuk metrik, tapi aku mengatakan hasil yang sangat mirip seperti kualitas artis. Kualitas mereka benar-benar memahami konsumen mereka. Mereka benar-benar memahami genre mereka dan mampu untuk mempertahankannya selama mereka benar-benar menginginkannya karena mereka benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan di sana. Mereka mendapat tugas," kata Pharrell Williams. RM menghargai komentar bijaksana Pharrell tentang boy band karena Pharrell menyadari prasangka yang mereka hadapi. Dia menambahkan pemikirannya sendiri tentang menjadi bagian dari sistem. RM mengatakan, "Oh, maksudku terima kasih pertama untuk mempertimbangkan seperti itu, dan sebenarnya aku bukan perwakilan untuk semua ini di industri ini. Aku hanya salah satu bagiannya. Jadi itu benar-benar bagiku seperti berbahaya. Kamu tahu, menyebutkan sesuatu tentang seperti keseluruhan sistem tentang pro dan kontra, lampu dan bayangan, dan aku pikir kalau ada satu yang baik, selalu ada satu yang buruk," kata RM.
Pemimpin BTS itu ingat memulai karirnya hanya sebagai rapper underground, tapi sekarang dia adalah salah satu rapper paling terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin boy group K-pop, produser, dan lain-lain. Jadi untuk keseluruhan sistem K-pop, aku memulai karirku sebagai rapper, tapi aku tiba-tiba, mungkin kebetulan, mungkin karena takdir, aku baru saja masuk ke pusat sistem ini dan aku sudah melalui semua itu. RM memuji pendiri dan ketua HYBE Bang Si-hyuk yang juga dikenal sebagai Hitman Bang atau Bang PD karena membuat perbedaan dalam hal sistem K-pop karena ia menghormati seni. Jadi selain memahami teknis dengan baik, dia juga menghargai hati dan jiwanya, RM mengatakan. Tapi kupikir untuk kasusku, labelku dan Mr. Bang yang merupakan CEO kami dari label kami, kupikir dia berbeda karena dia sebenarnya adalah produser. Jadi kupikir dia benar-benar mengerti musik dan dia selalu menghormati produser dan insinyur dan apa yang ada di pikiranmu sebagai seniman. Jadi kami selalu mencoba untuk mengambil yang terbaik dari sistem seperti yang kamu katakan, kualitas orang-orang, teknis sistem, dan kami masih mencoba untuk mencampurkan dengan hati, kata RM. RM berbagi bahwa tujuan mereka selalu adalah untuk mengomunikasikan bahwa kita semua adalah manusia. Pola pikir ini juga membantunya tetap membumi. Kami selalu berusaha untuk menekankan bahwa kami adalah manusia dan kamu adalah manusia. Aku hanya manusia yang membuat musik dan hanya tampil di depan orang lain. Dan kamu hanya manusia lain yang mungkin yang memiliki pekerjaan yang berbeda hanya datang untuk melihat konser kami. Jadi kupikir itu yang membuatku tetap menginjakkan kaki di tanah, kata RM. Jadi, ia berharap trainee K-pop lainnya bisa mengikuti pola pikir ini. Dia akan memberitahu semua untuk tidak melupakan mereka adalah manusia dengan pekerjaan. Tapi mereka harus mengenali pengaruh mereka dan dengan berbuat demikian memberikan kasih. Aku selalu ingin memberitahu semua, kamu tahu, seperti serta pelatihan di industri ini. Tolong jangan lupa bahwa kamu adalah manusia. Kamu punya pekerjaan di industri ini dan tolong jadilah dirimu sendiri. Dan fakta bahwa apa yang dapat kami lakukan dapat mempengaruhi orang, dapat mengisi baterai satu sama lain. Kamu tahu, memberi, menerima cinta bolak-balik, itulah yang kupikir selalu penting bagiku, kata RM. RM memberikan saran yang bagus seperti yang diharapkan. Tidak heran kalau dia adalah pemimpin BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.